Hello my old friend, meet me again, Hender Asem. Nice and edit channel tentunya. How are you today? Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kemudahan semudah-mudahnya dalam menggapai cita-cita. Dukung terus channel aku agar maju dan berkembang dengan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga mendapat berkah dari share, dan share. Buat kalian yang subscribe channel aku, semoga diberi kemudahan semudah-mudahnya pada saat ujian nanti, mendapatkan soal yang sesuai kemampuan kalian sehingga bisa lulus ujian. Amin amin ya robbal alamin. Let's go. Belajar menurut Bell Glader adalah proses manusia untuk memperoleh kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Proses belajar ini berlangsung A. pada saat seseorang sedang bersekolah, B. dari bayi sampai tua, C. pada waktu siswa sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan tambah bahagia. Jawabannya yaitu B. dari bayi sampai tua, karena manusia mengalami proses belajar sepanjang hayat. Soal nomor 2. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya, pada waktu ibunya meninggal dunia, anak itu tidak mau makan. Kondisi ini disebut dengan extension atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. conditionism dari Thorndike, B. behaviorism dari Waston, D. operant conditioning dari Skinner. Jawabannya yaitu A. Classical conditioning dari Pavlov, karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter yang salah satunya adalah extension atau penghilangan, yang artinya apabila penguatan respon akan menurun atau menghilang. Dalam teori belajar connectionism tidak dikenal istilah extension atau penghilangan. Kemudian dalam teori belajar behaviorism tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran. Dalam teori belajar operant conditioning juga tidak dikenal istilah extension. Soal 3. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada A. proses belajar, B. perkembangan siswa, C. hasil belajar, D. kepandaian siswa. Jawabannya yaitu B. perkembangan siswa. Pada teori belajar behavioristik tidak menekankan proses belajarnya, tidak menekankan hasil belajarnya, serta tidak menekankan kepandaian siswa yang ditekankan. Jadi, dalam teori behavioristik yang ditekankan yaitu perkembangan siswa. Soal nomor 4. Proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara A. tiba-tiba, B. tidak terkendali, C. bertahap, D. terkendali. Jawabannya yaitu C. bertahap, karena proses lupa dalam diri seseorang mengalami beberapa tahapan. Soal 5. Berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran. Adalah A. menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa, B. menggunakan bahan ajar yang beragam, C. menggunakan bahasa teknis sesuai kemampuan siswa, D. membentuk kelompok kecil.
Pembahasan dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi antara lain, menyediakan presentasi yang bervariasi sesuai perbedaan gaya belajar, menggunakan aktivitas berjenjang, menyediakan pusat perhatian yang mendorong siswa mengeksplorasi bagian topik pembelajaran sesuai minat mereka, mengembangkan agenda personal setiap siswa, menyediakan alat peraga atau bantu lain untuk membantu siswa yang memerlukan, kemudian menyediakan waktu belajar yang bervariasi. Pada soal ini yaitu jawabannya A. Soal 6, pernyataan berikut yang berkenaan dengan rasional pengembangan kurikulum 2013 kecuali A. Memadatkan kurikulum sebelumnya agar capaian kompetensi siswa lebih kaya dan luas. B. Capaian di tim SS dan PISA tidak mengembirakan. C. Adanya perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. D. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Alasan rasional pengembangan kurikulum 2013 adalah adanya tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan dan perkembangan penduduk usia produktif Indonesia yang membutuhkan kompetensi dan keterampilan yang memadai. Sedangkan tantangan eksternalnya meliputi arus globalisasi dari berbagai isu terkait pendidikan, pergeseran, kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan dan keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional, tren internasional matematik and science study yang disingkat TIME-SS dan program for International Student Assessment yang disingkat PISA yang masih menunjukkan bahwa capaian anak Indonesia belum menggembirakan. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan kompetensi inti? A. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. B. Semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. C. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. D. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Pembahasan kompetensi inti berfungsi sebagai dasar unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran ekstrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Karya ilmiah guru harus memenuhi kriteria APIK agar dapat dianggap sebagai karya yang bermutu. Pengertian akronim dari kata-kata APIK yang salah adalah A. Asli, maksudnya merupakan karya penulis sendiri. B. Perlu, maksudnya ada kebutuhan dengan karya tulis tersebut. C. Ilmiah, maksudnya memenuhi kaidah penulisan ilmiah. D. Konsisten, maksudnya keselarasan antara judul dengan isinya.
Arti apik dalam penulisan karya ilmiah yakni A itu asli, maksudnya karya asli milik sendiri. Perlu, P itu perlu, maksudnya usaha pemecahan masalah yang diperlukan penulis. I itu ilmiah, maksudnya memenuhi kaidah penulisan ilmiah. Dan K itu yaitu konsisten, maksudnya harus memenuhi dengan kompetensi penulis sebagai seorang guru. Jadi kalau guru ya karya ilmiahnya itu harus berkaitan dengan guru, maksudnya seperti itu ya. Ada beberapa prinsip umum pembelajaran yang harus kita terapkan. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, pernyataan berikut ini yang tidak termasuk sebagai prinsip umum pembelajaran adalah A. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fiskal atau hard skill dan keterampilan. Kemudian yang B, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. C. Pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi berlangsung di sekolah. D. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Prinsip umum menyusun RPP antara lain peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Itu jawabannya C. Ciri khas dari pembelajaran berbasis masalah adalah terletak pada masalahnya. Di antara berikut ini yang bukan ciri masalah model pembelajaran berbasis masalah adalah A. Struktur rumit, B. Kompleks, C. Terbuka, D. Terarah. Menurut Price dan Felder 2006, masalah yang diberikan dalam model pembelajaran berbasis masalah sebaiknya memenuhi kriteria kompleks, struktur tidak jelas atau E-struktur, terbuka, open-ended problem, dan autentik. Jawabannya yaitu D. Demikian dari Nice and Edu Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian mendapatkan berkah dari share, semoga kalian mendapatkan berkah dari berbagi. Thanks so much for watching. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.